setuju dengan kasih PHU bahwasanya kita di jajaran Kementerian Agama bukan tanggung jawab seksi PHU, tapi memang tanggung jawab kita secara menyeluruh. Bahkan saya pertemuan dengan penyuluh agama pun saya sampaikan selalu untuk memberikan pemahaman di mana kesempatan ada bicara untuk menyampaikan KMA 660 ini dengan berbagai latar belakangnya. Oleh sebab itu tentu kewajiban kita di Kementerian Agama sebelum kita menyampaikan juga kepada masyarakat tentu perlu kita sampaikan ke jajaran kita supaya nanti jangan ada salah persepsi tentang pembatalan ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, fakta pembatalan haji tahun 2021, alasan pembatalannya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 60 2021 ditetapkan pada tanggal 3 Juni itu dengan berbagai pertimbangan, antara lain faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji yang terancam pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi menjadi alasan pertama. Yang kedua, pertimbangan kedua adalah karena kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah ini hingga tanggal 13 ya, tanggal 3 Juni belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk penyelenggaraan haji ini tidak semudah apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Ngapa ya oleh pai melitu aja enggak. Sedangkan awak pai jalan-jalan ke Pariaman aja persiapan kita harus ada. Apalagi memindahkan 221.000 ke satu negara ke negara lain dengan kondisi yang sangat berbeda. Jadi oleh sebab itu pemerintah kita pada tanggal 3 Juni itu sudah mempertimbangkan karena tidak mungkin lagi ada waktu kita untuk mempersiapkan. MOU kita tentang untuk hotel belum, untuk catering belum, untuk pesawat belum, untuk visa belum, petugas haji belum, kemudian skema bagaimana di pandemi COVID-19 dengan adanya harus isolasi dulu setiap tahapannya itu. Kemudian berikutnya pelaksanaan ibadah haji tidak seperti tahun lalu, tidak ada lagi arba'in, tidak ada lagi 9 hari di Masjid Nabawi. Kemudian tidak lagi sebebas dulu pergi ke Masjidil Haram. Jadi banyak hal yang mungkin. Nah oleh sebab itu karena jemaah kita paling banyak, maka pemerintah memutuskan dengan berbagai pihak. Nah selain itu tentu Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggara haji tahun itu, padahal pemerintah sudah memerlukan waktu untuk melakukan persiapan pelayanan haji. Belum ada lagi apa-apa dari pemerintah Arab Saudi termasuk kuotanya. Jadi ada yang mengatakan sudah ada kuota negara-negara itu semuanya berita hoax. Arab Saudi, Malaysia saja, Singapura yang sedikit jamaahnya itu mereka juga tidak ada. Jadi kalau ada mengatakan ada Malaysia sudah mau berangkat, itu berita bohong. Tidak ada satupun di dunia ini yang diberikan kuota jamaah haji oleh pemerintah Arab Saudi saat tanggal 3 Juni sampai hari ini. Nah, Kemenag telah melakukan diskusi dengan Komisi 8 DPR RI, berkomunikasi dengan para alim ulama, pimpinan ormas Islam hingga biro perjalanan haji terkait keputusan pembatalan ini. Jadi sudah dibicarakan dengan pemerintah diwakili oleh Komisi 8 Pak Yandri Susanto dan tim seluruh anggota. Kemudian yang kedua, bukan karena utang pembatalan ini. Jadi ada juga melalui konferensi pers Menteri Agama Yakut juga mengatakan pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 bukan karena utang. Indonesia tidak mempunyai utang atau tagihan yang belum dibayar terkait pelaksanaan ibadah haji 2021. Berita ini 100% hoax. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto. Saya kutip kata-kata beliau, kami mohon kepada calon jemaah haji itu tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada berita mengatakan karena ada utang, itu tidak benar sama sekali. Jadi bukan karena utang. Kemudian dana haji bisa diambil. Ini fakta-fakta dari pembatalan. Bahwa jemaah haji yang gagal berangkat tahun 2021 bisa mengambil kembali biaya perjalanan ibadah hajinya, BP-nya yang sudah disetor ke pemerintah baik setoran awal maupun setoran
harapan pemerintah kalaupun diambil nggak usah setoran setoran awal, karena konsekuensinya kalau setoran awal yang 25 juta itu juga diambil, maka kita akan nol kembali porsi kita. Jadi kalaupun mau diambil porsinya itu pelunasan yang sekitar 7 juta lebih. Jadi uang jemaah haji aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali atau tetap berada di BPKH untuk diperhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji. Jemaah yang batal berangkat tahun 2021 akan menjadi jemaah haji tahun 2022. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan ada berita juga dulu ada diplesetkan bahasa Pak Algito Abimayu, Ketua BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu dikelola dana haji dikelola oleh BPKH, tidak dikelola oleh Kementerian Agama ataupun pemerintah. Jadi ini diputuskan dan dibentuk oleh Presiden untuk mengelola dana haji yang ada. Nah, kemudian ada 11 negara yang masuk Arab Saudi bukan untuk haji. Ada 11 negara, akan Bapak dan Ibu baca, ada 11 negara yang diperbolehkan untuk masuk ke Arab Saudi, tapi itu bukan untuk haji, tapi untuk domestik. Jadi seperti Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Prancis, dan Jepang. Negara tersebut dianggap telah mampu menunjukkan stabilitas dalam menahan penyebaran COVID-19. Jadi alasan pemerintah Arab Saudi itu kenapa membolehkan 11, mereka dianggap memang konsen, memang istiqomah, memang bergiat untuk melakukan. Sementara dari 11 ini saja negara Malaysia, Singapura aja tidak masuk. Jadi kaitannya tidak ada kaitan dengan masalah ibadah haji yang 11 itu. Kemudian masalah kuota haji. Konsul haji dan umroh konsulat jenderal RI kan ada yang mengatakan, termasuk para ulama, para petinggi, para politikus, para cendekia, yang mengatakan bahwasanya masalah kita tidak bisa itu masalah kuota. Jadi konsul haji dan umroh konsul jenderal RI di Jeddah Arab Saudi, Endang Jumali, bukan Endang Suryani ya. Nah, ini kakak atau saudara dari Endang Suryani ini, konsul jenderal RI di Jeddah, memastikan bahwa hingga kini belum ada negara di dunia yang mendapat kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, bukan untuk Indonesia saja. Jadi Endang mengatakan Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji karena waktu persiapan tidak cukup, antara lain untuk persiapan teknis administrasi dengan pelaksanaan ibadah. Waktu wukuf akan dilaksanakan pada 19 Juli 2021. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu, kalaupun ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sekarang dapat kuota kita 5%, itu saya rasa untuk Indonesia kewalahan juga untuk mengkondisikannya gitu. Dengan berbagai MOU belum ada dengan pemerintah Arab Saudi. Sementara pada tanggal 19 Juli itu ditetapkan sebagai hari wukufnya di Arafah, karena haji itu tanpa wukuf di Arafah tidaklah haji. Juga selain ini pembuatan visa dan lain-lainnya belum dibuka aksesnya oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi visa pun belum. Jadi banyak Bapak dan Ibu yang, jadi tolong dijelaskan kepada masyarakat yang bertanya, mungkin keluarga kita, sanak kita, tetangga kita, mana yang mereka itu ragu, diberikan penjelasan seperti itu. Walaupun sekarang sudah beredar di media massa semua, tapi kadang-kadang itulah berita itu dipleset-plesetkan. Nah, yang saya mau bikin di FB sebenarnya. Nanti mungkin saya bikin nanti di FB. Waktu pembatalan haji itu heboh semua media massa. Tapi saat sekarang sudah Arab Saudi menyatakan tidak ada heboh. Entah kalau saya nggak baca. Diam kan? Tidak ada lagi. Harusnya kan digemborkan pula, dipiralkan pula. Oh, ternyata begini Bapak dan Ibu, ya maklumlah kita harus paham, kita harus tawakal kepada Allah seperti ini. Itulah yang dinamakan pemberitaan yang tidak seimbang. Kita bukan mengapikan bunyi atau pemerintah, tidak. Tapi saat ada pembatalan itu heboh, semua bikin statement. Saya minta ini yang mudah-mudahan ada yang mendengar juga. Saya minta statement, mungkin ada ulama-ulama itu yang kemarin itu banyak mempersoalkan itu, bikin video diviralkan. Sekarang tolong bikin video pula. Kalau kita mau jujur. Sekarang nggak ada.
Jadi tidak seimbang. Nah, tugas kita lah yang harus kita melakukan seperti itu. Kita yang harus getol, karena kita memang bicara tentu kita bicara skop kita tentu daerah. Yang kita pahami adalah bagaimana kita menerima informasi dari pimpinan kita secara jelas, dan itu sudah diviralkan, dan itu sudah di live kan, dan itu sudah di konferensi persnya sudah ada, tapi kok masih bisa. Nah, kita minta harapan adanya tokoh-tokoh ini juga bisa melakukan netralisasi terhadap masyarakat yang kemarin gaduh sampai tanggal 12 kemarin hari Sabtu. Nah, sekarang sudah diam aja gitu. Jadi seolah-olah tidak terjadi. Kemudian bukan karena vaksin. Nah, kan ada juga mengatakan pemerintah Arab Saudi itu tidak menerima Indonesia karena vaksin Indonesia vaksin Sinovac. Sementara vaksin Arab Saudi itu mereknya tidak Sinovac. Jadi tidak apa mereknya? Ada yang ingat? Nah, pokoknya tidak Sinovac lah. Nah, yang dilakukan Indonesia Sinovac. Nah, itu alasan dulu ada juga masuk di berita. Jadi melalui surat yang dikirim oleh Dubes Arab Saudi kepada Puan Maharani juga membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad di sejumlah media massa. Kutipannya, dalam kaitan ini saya ingin memberitahu kepada Yang Mulia Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa berita-berita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidak ada dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi, kata Dubes Esam dalam suratnya. Jadi memang tidak ada kaitan dengan itu. Pihaknya juga menyampaikan otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para jemaah haji Indonesia ataupun bagi para jemaah haji lainnya di seluruh negara di dunia. Jadi kan jelas itu, langsung resmi. Kemudian jadwal antrian keberangkatan haji. Di fakta-fakta dari ini, akibat dari pembatalan itu, maka pemerintah Indonesia sudah membuat statement proses pemberangkatan haji yang batal tahun 2020 prioritas 2021, yang batal 2021 prioritas 2022, sebatas dia tidak mengambil dana setoran awal. Jadi ini prinsip keadilan dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Siapa yang mendaftar dulu, dia terlebih dahulu berangkat. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu, dalam kesempatan apapun, baik di KUA, Kucatin, mungkin silakan. Ini jam 12 malam saya bikin malam tadi. Saya baru kembali dari Pekanbaru. Saya sempatkan untuk membuat, dan ini saya beranikan membuat seperti ini. Dan ini sudah saya kirim di FB. Terjawab sudah berita hoax selama ini. Dengan adanya keputusan ini berarti tidak ada masalah vaksin, tidak ada masalah utang, tidak ada masalah kuota, apa lagi. Tapi memang betul Arab Saudi itu menyikapinya karena adanya pandemi COVID-19 yang belum reda. Nah, kita salut sebenarnya kepada pemerintah Arab Saudi, kita salut kita. Begitu ternyata mereka yang punya ilmu, punya iman, sebenarnya kalau orang Arab Saudi mengatakan itu Allah itu lebih di Arab Saudi itu di Masjidil Haram mungkin lebih kompeten mereka bicara daripada kita mengatakan di Indonesia ini lebih aman, karena memang itu dijamin di sana itu oleh Allah, karena memang situ lahirnya Nabi Muhammad dan itu kota suci. Tapi kenapa mereka masih hari ini sholatnya pun masih dijarang-jarangkan? Tidak tahu lagi apa lagi yang mau kita bicarakan itu, apakah memang itu COVID-19 ini hoax gitu ya, hoax atau apa namanya semacam. Tapi kritikan masyarakat tentang bagaimana pemerintah terhadap penyelesaian penanganan COVID kita memang berkurang dari daerah lain, kita akui itu. Tapi yang jelas pandemi COVID-19 ternyata Arab Saudi saja itu meyakini mereka. Nah, cobalah kalau memang yang hebat-hebat itu yang kemarin berkomentar itu, cobalah sekarang gugat Arab Saudi itu. Harusnya gugat lah, karena kota Mekah itu kotanya umat Islam dan itu dijamin oleh Allah. Karena semua umat Muslim berhak untuk masuk ke Masjidil Haram, karena itu Ka'bahnya kita, kiblatnya kita. Tapi kenapa Arab Saudi yang punya kewenangan otoritas, dia punya Masjidil Haram, berani untuk membatalkan berapa negara di Indonesia, di dunia ini?
Tapi tidak ada satupun negara PBB pun tidak bisa ngomong. Nah, saya minta itu hendaknya yang petinggi-petinggi kita yang ngomong-ngomongnya itu selalu selalu membuat masyarakat bertambah resah. Nah, cobalah sekarang bikinlah surat ke pemerintah Saudi itu kalau berani, atau bikin statement. Tidak ada itu pemerintah Saudi hasilnya, cobalah gue itu di media. Kalau